Belum juga tercipta perdamaian dengan pesulap Demian, paranormal Kikusumo lagi-lagi terlibat perseteruan. Kali ini lebih parah lagi hingga terjadi baku hantam antara dirinya dengan gerombolan geng bermotor. Ditemui saat melaporkan kasus tersebut di Polda Metro Jaya, Kikusumo menceritakan kronologis saat mobilnya dihadang geng motor di kawasan Kelapa Gading sampai terjadinya pengeroyokan oleh orang-orang tak dikenal tersebut. Meski tak mengenal siapa pelakunya, beruntung ada warga yang merekam kejadian tersebut yang dijadikan barang bukti oleh paranormal berambut nyentrik ini. Ya, jadi pada tanggal 16 Agustus kemarin telah terjadi perkelahian. Jadi saya posisinya mungkin saya nggak tahu ini apa yang jelas. Saya merasa kaget karena terjadi pemukulan. Kemudian sampai terjadi keributan dan terjadi pengeroyokan. Awalnya mereka bilang keserempet. Itu semua mobil saya dipukul dari jauh. Minggir lu, minggir lu, minggir lu. Itu terjadi di sekitar Kelapa Gading putarannya itu. Waktu pas mutar tuh mobil saya dipukul, pak, minggir lu, pak, minggir lu berkali-kali. Itu mungkin jalan sekitar 100 meter barangkali ya ke depan, karena dia makin mepet tadi kita minggir. Setelah kita di pinggir, saya turun. Di dalam itu mobil kebetulan ada nenek saya dan ketiga orang anak saya. Tiga-tiganya juga kaget karena teriak-teriak tiba-tiba motor ngerumun rame. Mereka bilang, ini lu nabrak mobil motor gua nyerempetnya. Saya perhatiin motornya kayaknya nggak ada yang luka, nggak ada yang apa-apa. Saya jawab dong, nyerempet yang mana, nggak ada apa-apa kok nggak ada lukanya, saya bilang gitu. Iya tapi lu nyerempet lu. Terjadi cekcok, kemudian mereka minta ganti rugi. Ganti rugi nih, segala macam. Saya tetap nggak mau, saya nggak ngerasa nabrak kan, nggak ngerasa nyerempet. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mukul. Tentu secara alami, kalau dipukul ya saya harus nangkis, saya pukul balik. Dan setelah itulah mulai terjadi pengeroyokan. Mereka mulai ngerumun, menyerang saya berbarengan. Ada 4 atau 5 motor ya, sini abu-abu, masalahnya di sana juga banyak motor yang lewat-lewat ya. Jadi kurang lebih 4 atau 5 motor, satu motor isinya 2. Jadi kalau 2, kalau misalnya 4 berarti 8, kalau misalnya 5 berarti 10. Gini, kalau nyatet sih saya nggak nyatet ya, karena kan namanya terjadi begitu cepat begitu saja ya, jadi nggak berpikir mau diapain juga saya nggak keingetan. Tetapi yang jelas kan kalau dalam video itu kan nomornya kelihatan, jadi kita tentu bisa tahu sebetulnya dari siapa ya. Nomornya ada gitu, bisa dicari. Oh ini kayaknya diserempet, saya bilang enggak, saya bilang saya nggak nyerempet kamu. Nah terus ributan, nah dia mukul dulu tuh. Saya balas, teman sebelahnya mukul lagi, saya balas lagi. Ya udah terjadi pukul-pukulan. Bisa dibilang pengeroyokan 5 orang. Mungkin 5 orang lain di motor ya? Yang saya pukul aja kurang lebih 7 orang nih. ya. Meski dihadang sekitar 10 orang geng motor, Kikusumo tak gentar. Dengan ilmu bela diri yang dikuasainya, Kikusumo melawan balik para penyerangnya. Sempat berpikir untuk membiarkan peristiwa tersebut berlalu begitu saja, Kikusumo akhirnya melaporkan kasus pengeroyokan dirinya pada pihak yang berwajib. Demi mencari keadilan dan perlindungan hukum, Kikusumo berniat membuka simpul misteri siapa pelaku penyerangan terhadap dirinya juga motif di balik peristiwa tersebut. Kalau saya diam, saya bonyok, jadi lebih saya melawan. Kejadian tanggal 16. Ya awalnya saya nggak niat lapor tadinya, cuman lama-lama saya mikir kayaknya kalau dibiarkan takut terjadi sesuatu kan di belakangan hari. Karena posisinya kan dia tahu saya, tapi saya kan nggak tahu dia pakai helm. Jadi buat saya rawan, dan sebagai orang yang yakin dengan hukum Indonesia, saya datang ke kepolisian, saya melaporkan ini untuk meminta perlindungan. Ya nggak tahu, nggak ngerti ya kan, ini kan posisinya abu-abu, karena posisinya terjadi itu di tengah jalan dan pelakunya pakai helm. Jadi saya juga, ini siapa ya, ini siapa, beraba-raba. Tapi kalau dari lihat dari peristiwanya, sepertinya memang mengada-ngada cari keributan. Karena dia bilang motornya keserempet, saya nggak melihat luka motornya, saya nggak lihat. Dan saat dia ngotot, endingnya kok teriak-teriak ganti rugi gitu. Kemungkinannya 2, mungkin dia mau merampok bisa, dia mau meres ya bisa, atau juga ada usulan lain yang ada hal lain.
ini kan saya nggak tahu ke depannya bagaimana nih. Makanya saya laporkan supaya saya lebih mengerti ini sebenarnya apa. Ini cuma insidentil saja, cuma mau merampok saja hari itu atau ada kelanjutannya seperti apa.